Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah terusnya sendiri. Wa furuhim wa sulihim wa bisyar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin abil qasim amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian rutinitas kita mengenai ilmu akidah, kemudian syariat atau fikih dengan tasawuf. Di yang pertama ini kita akan bahas tentang akidah dulu. Kitab yang kita gunakan adalah kitab Nurul Dholam, salah satu syarah dari Aqidatul Awam yang ditulis oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana fi madadihi wa anwarihi fid dharain. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma alam, ketahuilah, annahu lam yakun nabiyyun minal anbiya untha wala raqiqun, bahwa nabi itu tidak ada yang perempuan, wala raqiqun, dan tidak budak atau bukan budak. Oh ya, sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan ini beberapa poin penting tentang sifat jaiz bagi para rasul. Beberapa diantaranya kemarin yang sudah dibahas adalah bahwa nabi itu bisa sakit, kemudian pergi ke pasar, kemudian makan minum, jalan-jalan, gitu, kemudian terbunuh, lalu luka misalnya, dan seterusnya. Tidur misalnya. Oh iya, nikah Ustaz ya. Nikah. Bukan kawin Ustaz, nikah Ustaz. Kalau kawin tuh konotasinya agak buruk soalnya. Nikah itu dan seterusnya. Jadi ya nggak nikah. Kok langsung begitu? Menunjukkan bahwa jangan-jangan itu patut dicurigai itu. Oh, kalau belum nikah bukan nabi berarti ya. Oh, berarti saya nabi gitu. Kan tidak mungkin. Nabi juga menikah, nabi juga minum dan seterusnya. Hal ini perlu dijelaskan untuk menghindari atau membedakan sikap kita sebagai umat muslim dengan saudara-saudara kita dari kalangan Nasrani dengan Yahudi, yang mana mereka itu amat sangat berlebihan ketika mensifati, misalnya kalau Nasrani itu ke Nabi Isa alaihissalam, sampai-sampai menyifati Nabi Isa dengan sifat ketuhanan. Kemudian kepada Nabi Daud misalnya, sikap yang diambil oleh orang-orang Yahudi adalah bahwa Nabi Daud itu orang yang hasud. Sementara di Islam tidak. Kita menghormati, memuliakan para nabi, di satu sisi juga kita mengamini bahwa para nabi itu punya sifat-sifat kemanusiaan, yang mana sifat tersebut tidak sampai menjatuhkan derajat mereka. Nah, maka dengan begitu, karena kemarin sudah dijelaskan, sudah disinggung kemarin terkait dengan Nabi siapa yang diisukan sakit parah itu? Nabi Ayub, ya betul. Nabi Ayub kan diceritakan sangat dilematis itu. Oh iya, kayaknya itu ketinggalan kemarin. Oh, udah dibahas ya? Iya. Nah, di sini salah satu sifat jais bagi para rasul adalah kal marodi al khafif.
Jadi sakit, tapi sakitnya sakit ringan, migrain, misalnya, demam. Itu satu hal yang wajar untuk menghindari satu asumsi bahwa katanya Nabi kok sakit. Emang kenapa kalau sakit? Apakah itu kemudian menggugurkan kenabiannya? Justru tidak. Nah, termasuk juga penjelasan ini membantah anggapan-anggapan sebagian kelompok, sebagian orang yang beranggapan bahwa Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang diuji dengan penyakit yang begitu mengenaskan, sampai-sampai ada satu kisahnya beliau yang sangat populer itu ketika badannya digerogoti oleh belatung, itu belatungnya jatuh, kemudian diambil lagi belatungnya itu kan. Nah, itu tidak mungkin para nabi seperti itu. Jadi cerita Nabi Ayub yang seperti itu bisa dipastikan keliru Atau berlebihan lah ya ceritanya. berlebihan lah. Saya curiga kalau ada cerita-cerita seperti itu yang nuansanya berlebihan itu kisah-kisah Israiliyat atau sumbernya dari orang Yahudi. Nah, setelah menjelaskan itu semua, kita membahas satu poin penting lainnya terkait dengan para nabi, yakni bahwa satu, nabi itu semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Kemudian yang kedua, para nabi itu tidak ada yang berstatus sebagai budak. Nah, perlu diketahui, takut ada bantahan ini kan. Bukankah Nabi Yusuf pernah menjadi budak ketika kecil itu kan? Lagi main dengan saudara-saudaranya, kemudian pulang, diceritakan bahwa Nabi Yusuf diterkam oleh hewan buas itu. Tapi padahal beliau itu dijual itu. Kemudian dijadikan jemplung ke sumur, kemudian ditemukan oleh seseorang. Akhirnya Nabi Yusuf dijual. Bukankah dengan begitu menunjukkan bahwa Nabi Yusuf itu pernah menjadi budak? Jawabannya tidak. Nah, jadi dalam Islam itu seseorang dijadikan budak karena dua alasan. Satu, karena tawanan perang. Kemudian yang kedua, karena keturunan budak. Nabi Yusuf sejak awal bukan menjadi budak karena ini tawanan perang, atau yang kedua bukan karena ini bukan karena keturunan. Nah, kira-kira demikian salah satu jawabannya. Ya. Jadi sekali lagi Nabi Yusuf memang pernah menjadi budak, cuman budak yang dimaksud di sini adalah budak tawanan perang atau dia itu keturunan dari seorang budak. Nabi Yusuf itu bisa dikatakan diperbudak lah gitu ya. Iya, diperbudak. Lebih tepatnya lebih tepatnya diperbudak. Enggak. Mengabdi. Apakah kalau begitu misalnya budak negara nggak bisa menjadi nabi? Jelas. Kan abdi negara, kan hubul waton minal iman. Allah. Gitu. Dan bukan hadis ya. Oke, itu ya poin pentingnya. Jadi satu, para nabi itu tidak ada yang perempuan. Kemudian yang kedua, tidak ada di antara mereka yang berstatus sebagai budak. Kemudian wa ammal qawlu binubuwati sittati nafarin minal inas. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa ada 6 perempuan yang mana status mereka itu sebagai nabi, fahuwa marjuh, itu pendapat yang lemah. Ada yang berpendapat begitu, cuman itu pendapat yang lemah. Siapakah 6 orang itu? 6 orang perempuan itu, watilka sittu hunna. Kemudian yang pertama adalah hunna, ya. Maksud saya hiya. Oh iya. Dalam konteks ini, 6 perempuan dalam konteks ini adalah satu, Siti Maryam atau Sayyidah Maryam. Situ juga situ ya. Biasanya sitatu. Oh, Sitatu di situ. Kemudian yang kedua adalah Sitatu juga. nah, yang pertama adalah Sayyidah Maryam, kemudian yang kedua adalah wa Asiyah, Sayyidah Asiyah, wa Hawa, dan Siti Hawa atau ibunda kita, yang ibunya siapa kata anu itu? Anisa. Siti Anisa. Siti Anisa. Anaknya Siti Anisa. Bukan ya, itu ngawur itu. Wa Ummu Musa, dan ibunya Nabi Musa, yakni wasmuha Yuhanith gitu, yang bernama Yuhanith, bidzalil mu'jamah, dengan zal yang bertitik. Wa Hajar, kemudian yang kelima adalah Siti Hajar, dan yang keenam adalah Wasaroh dan Siti Saroh. Saya ingin menyampaikan tentang ini dulu. Memang ada pendapat tadi yang menyebutkan bahwa 6 perempuan ini
adalah seorang nabi. Ada yang berpendapat seperti itu. Cuman tadi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nawawi, ini pendapat yang lemah. Kenapa? Satu, di Quran dijelaskan, ternyata saya pernah nulis tentang ini. Dulu. Gawat. Dulu pernah nulis. Jadi ada salah satu kader dari organisasi PM11 menulis satu artikel bahwa ada loh perempuan dan statusnya itu sebagai nabi. Tulisan itu disampaikan barangkali untuk menunjukkan bahwa perempuan itu berhak loh setara dengan laki-laki, kira-kira begitulah. Oh, yang itu. Ya, yang itu. Instagram. Di IG juga pernah saya tulis. Nah, kenapa kok para nabi itu semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan? Berdasarkan ayat surat Yusuf ayat 109. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim wa man ahlil qura. Kok ada wamannya? Ilaihim man ahlil qura. Tidak ada kami utus, kata Allah, min qablika sebelum engkau, illa rijalan nuhi, kecuali laki-laki yang mendapatkan wahyu ilaihim pada mereka, dan seterusnya. Jadi berdasarkan ayat itu Min ahlil qura. Min ahlil qura. Ya, min ahlil qura. Itu ada di surah Yusuf, ayat yang serupa juga di surah An-Nahl, terus satu lagi di, setahu saya ada 3 itu ayat. Di surah Maryam. Nah, itu. Jadi berdasarkan ayat itu maka dapat disimpulkan bahwa para nabi itu laki-laki semua. Anbiya, Tidak ada yang perempuan. Ya, itu. Nah, pertanyaannya, kenapa kok sebagian ulama ada yang berkomentar bahwa 6 perempuan ini atau beberapa di antara mereka itu adalah seorang nabi, karena misalnya kayak Sayyidah Maryam yang didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Oh, berarti itu menunjukkan bahwa Sayyidah Maryam itu seorang nabi. Kenapa? Karena mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Padahal itu tidak, itu bukan wahyu. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, bahwa ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Sayyidah Maryam, yang dimaksud itu boleh jadi karomah, kata beliau. Mana tadi? Oh iya, boleh jadi karomah atau irhason la Isa alaihi salam, atau itu irhas itu tanda-tanda kenabian. Jadi bukan kemudian Siti Maryam itu mendapatkan wahyu kemudian beliau seorang nabi atau mas nabi, tidak. Ada kemungkinan lain. Kemudian alasan yang kedua, ada salah satu pembahasan yang cukup menarik. Kenapa kok perempuan itu, tadi kan dari sisi ininya, dari sisi Qur'annya itu kan. Nah, yang lain itu bisa kita lihat di bukunya, saya pernah baca itu beberapa karakter perempuan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Misalnya yang pernah saya tulis itu, salah satu karakter seorang perempuan itu adalah pemalu. Ini dijelaskan di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 25. Kemudian yang kedua, suka bersolek, berdandan. Dijelaskan di Quran surat Az-Zukhruf ayat 18. Yang ketiga, ingin diperhatikan. Minta diperhatikan. Dijelaskan di Quran surat An-Nur ayat 31. Kemudian yang keempat, suka ngegosip atau ngurumpi. Nah, dijelaskan ayat tentang itu di Quran surat Yusuf ayat 30. Keterangan ini disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahsin Sako Muhammad di salah satu bukunya. Saya lupa bukunya yang mana itu. Ada beberapa saya punya. Nah, kenapa kok karakter-karakter ini kemudian menunjukkan bahwa para perempuan itu tidak mungkin menjadi seorang nabi? Karena yang yang menjadi tujuan utama dari para nabi, para rasul itu kan menyampaikan risalah atau berinteraksi lah, setidaknya berinteraksi dengan dengan umat-umatnya. Nah, seandainya ada seorang perempuan yang menjadi nabi, kemudian mereka punya karakter pemalu, belum lagi misalnya ketika datang bulan itu, maka akan ada banyak hambatan. Belum lagi nanti yang sensitif misalnya.
Kalau lagi haid kan sensitif dan seterusnya. Nah, maka dengan beberapa pertimbangan itu kita simpulkan bahwa para nabi itu laki-laki semua, tidak ada yang perempuan. Tapi secara akli mungkin nggak Apanya? seorang perempuan itu adalah bisa jadi seorang nabi? Secara akli mungkin saja. Ya mungkin ya. Tapi karena sudah dinas di dalam Quran, Iya, betul. saya juga ada baca itu. Itu pendapatnya yang saya baca pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Jadi Imam Ibnu Hazm itu berpendapat bahwa sangat mungkin perempuan itu menjadi seorang nabi. Di antaranya adalah nama-nama yang disebutkan tadi, yakni Siti Maryam, Siti Asia, Siti Hawa, kemudian ibunya Nabi Musa, dan Siti Hajar serta Siti Saroh. Beberapa alasannya, Ibnu Katsir juga. Kayaknya saya pernah baca itu di Ibnu Katsir, kayaknya. dan itu Imam Ibnu Hazm tuh berangkat dari Quran dan hadis. Mungkin kita tahu kan Imam Ibnu Hazm ini kan dia madhabnya beliau itu zahiriyah. Selagi ada teks dalam Quran ataupun hadis maka makna itulah yang diambil. Oh iya. Tekstual berarti. Agak tekstual memang. Memang cirinya begitu. Tidak boleh katanya mentafsirkan Quran atau mengalihkan makna Quran dari makna zahirnya kecuali memang itu sangat-sangat sangat-sangat menyimpang gitulah kira-kira. Ini misalnya ya, ini ya, dalam catatan saya sebagai tambahan. Tadi menunjukkan bahwa ibunya Nabi Musa itu adalah seorang nabi, kata beliau ini disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat ke-7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khafat alaihi fa alqihi fil yami wa la takhafi wa la tahzani. Ayat tersebut menunjukkan bahwa ibunya Nabi Musa itu pernah mendapatkan wahyu. Ya kan? Pernah mendapatkan wahyu. Ini di garis bawah itu. Pernah mendapatkan wahyu. Apa dong berarti kalau bukan nabi? Kira-kira gitu. Belum. Iya. Kemudian yang kedua, surah Maryam ayat ke-17. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsalu laha basharon sawiyya. Nah, ini bercerita tentang Siti Maryam. Yang mana Siti Maryam didatangi oleh seorang malaikat. Seorang. Iya, menyerupai manusia soalnya. Oh, iya. Menyerupai seorang manusia didatangi oleh malaikat. Kalau tidak salah itu malaikat Jibril. Apa dong kalau bukan ngasih wahyu? Nah, berarti kan nabi, kira-kira begitu ya. Kemudian juga Siti Hajar apa Siti Sarah nih ya. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaquba. Hajar berarti. Siti Hajar ya. Beliau sedang berdiri kemudian tersenyum karena diberikan kabar. Itu disebutkan bahwa Allah memberikan kabar, kami memberikan kabar kepada beliau itu bahwa dia nanti akan mendapatkan seorang putra bernama Ishak dan nanti akan mendapatkan putra. Dia dapat ilham juga, dapat wahyu juga bernama Yakub. Dapat wahyu itu. Kemudian dari hadis, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis nomor 3433. Kamala minar rijal kasir. Banyak laki-laki itu yang sempurna keimanannya, walam yakmul minan nisa, dan tidak ada dari perempuan itu yang sempurna illa kecuali Maryam bintu Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Nah, itu menunjukkan bahwa dari sisi spiritualitas ada nih perempuan-perempuan yang keimanannya sudah level atas kira-kira. Apa dong kalau bukan nabi katanya. Nah, itu menunjukkan dalil-dalil itu kata Imam Ibnu Hazm bahwa mereka-mereka yang kita sebutkan namanya tadi adalah seorang nabi. Tapi kemudian dibantah. Itu semua kan masih bisa ditafsirkan. Contoh, kata wahyu tadi itu masih lafdul mustarok karena tidak bermakna wahyu yang membawa nubuah. Tapi bisa jadi itu ilham. Ilham, ya. Contohnya adalah di surah An-Nahl. Di surah An-Nahl. Di surah An-Nahl bukan? Oh ya, surah An-Nahl. Wa auha rabbuka ilan nahli. Allah mewahyukan kepada nahl, kepada lebah. Kalau memang mendapat wahyu itu berarti nabi. Lu ada nabi berupa hewan. Lebah jadinya kan aneh tuh. Jadi yang mendapatkan wahyu tidak otomatis dia menjadi nabi. Lebah itu yang manyang. Yang manyang. Nah, wahyu itu lafdzul mustarok ternyata. Dan di sisi lain juga sudah ada nas di Quran. Jelas soalnya kalimatnya. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan. Kecuali laki-laki itu nuhi ilaihim yang diberikan wahyu kepada mereka. Jelas tuh.
Ini kan sudah jelas kalimatnya. Beda dengan wahyu tadi itu. Wahyu ternyata di ayat Quran yang lain ada makna yang lain. Kemudian terkait Siti Maryam juga disebutkan di Quran itu wa ummuhu siddiqoh. Seharusnya kalau memang Siti Maryam itu nabi, tidak hanya disebut siddiqoh, tapi disebutkan sebagaimana halnya Nabi Ibrahim di surat Maryam ayat 41, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Harusnya begitu. Nah, ini kan untuk Siti Maryam itu wa ummuhu siddiqoh gitu cuman. Tidak disebutkan bahwa seorang nabi, sehingga ayat-ayat ataupun hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hazm tadi itu ternyata berpeluang untuk di counter ya. Betul. Tapi yang perlu kita ingat kembali bahwa meskipun secara hukum akal mungkin saja ada nabi perempuan, tetapi kita tidak bisa hanya berpegang pada hukum akal semata. Kita harus lihat juga beberapa sumber yang lain, misalnya dari Quran dengan hadis. Ada tidak keterangan yang dengan soreh menetapkan bahwa nabi itu misalnya semuanya laki-laki? Oh, ternyata ada. Sama kayak malaikat lah. Malaikat itu kan keberadaannya mungkin secara rasional, secara hukum akal. Cuman Kiamat karena kiamat dan seterusnya itu, cuman karena di Quran dijelaskan itu kan bahwa malaikat ada, kemudian kiamat itu ada, akan terjadi. Maka itulah pendapat yang kita ambil. Jadi hanya karena statusnya mungkin bukan berarti kita bisa mengabaikannya. Enggak. Tidak demikian. Oke, kita lanjut ya. Allah, lanjut. Wa amma Luqman, sementara Luqman falaisa nabiyan, beliau itu bukan nabi, li'annahu kana abdan tsumma ataqo, karena beliau itu pernah menjadi budak lalu beliau itu merdeka. Tadi makanya di awal saya jelaskan mula-mula terkait dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Luqman itu bukan nabi melainkan seorang hamba atau pernah menjadi budak lalu dia itu merdeka. Tapi bukan budak pemerintah ya? Bukan. Kalau itu hina. Kalau budak pemerintah kan luar biasa. Oh, kirain yang itu yang hina tadi. Bahkan tilmizal anbiya, bahkan beliau itu Luqman itu pernah berguru belajar kepada para nabi. Dikisahkan seperti itu. Li'annahu warada annahu kana tatalammadzu li alfi nabiyyin. Beliau itu pernah ada keterangan yang menjelaskan bahwa Luqman itu pernah berguru dengan 1000 nabi. Kama qala, ada pendapat yang mengatakan begitu kira-kira. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa Luqman itu pernah belajar kepada para nabi. Ada yang berpendapat tadi bahwa Luqman itu pernah belajar kepada 1000 nabi. Ini filsuf berarti Luqman nih. Ada kabarnya kan begitu. Kalau belajar berarti kan sahabat. Kama qala Audun al-Humrawi, sebagaimana pendapat dari Aud al-Humrawi. Beliau menjelaskan walam yakun fil anbiya untha wala abdun wa majnunun wa sahsun khubila. Tidak ada perempuan yang diantaranya itu para nabi, tidak ada perempuan diantara para nabi, wala abdun, dan juga tidak ada seorang budak, wa majnunun, dan tidak ada nabi itu yang gila. Nabi gila kan ya aneh. Wasaksun khubila, dan sosok yang rusak organ tubuhnya. Luqman Dzulqarnain, sementara Luqman dengan Dzulqarnain kana atqiya, mereka berdua termasuk orang-orang yang paling bertakwa. Walam yakuna fil anami anbiya, keduanya itu bukan termasuk dari para nabi menurut pendapat para ulama. Di sini dijelaskan terkait dengan teks atau secara bahasa. Qauluhu khubila, pernyataan khubila dalam itu bisa dibilang syair ya berarti ya. Ya, nadoman itu. Kayak sama dengan Aqidatul Awam gitu. Walam yakul fil anbiya usna wala amtun wa majnunun wa syakhsun khubila. Oh iya betul. Khubila ini bil bina ilil majhul. Bina majhul dia itu kan. Kemudian maksudnya adalah maksud dari khubila fasada udwah. Fasada uduhu. Hah?
Oh ya betul. Fasada udwuhu. Yakni rusak ininya, tubuhnya. Makanya di awal dikatakan bahwa para nabi itu tidak mungkin kayak Nabi Ayub tadi itu sakit parah begitu, tidak mungkin. Au dhahaba aqluhu, atau hilang akalnya. Gila berarti itu. Wa qawluhu fil anam, sementara pernyataan fil anam yang dimaksud adalah ain dan ulama menurut pendapat para ulama. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah satu, 6 perempuan tadi yang mulia itu mereka bukan seorang nabi. Kalau merujuk kepada pendapat Imam Ar-Razi atau penjelasan Imam Ar-Razi, mereka berenam ini mendapatkan sesuatu yang itu bukan wahyu. Boleh jadi itu karomah atau boleh jadi itu irhas untuk kasusnya Sayyidah Maryam, irhas untuk Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua Luqman, kemudian Dzulqarnain itu bukan nabi, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Bahkan diceritakan tadi Luqman itu adalah orang yang pernah berguru kepada 1000 nabi berdasarkan penjelasan dari Audun Al-Ghumari. Aud Al-Ghumari. Ada yang belum pernah dengar. Ada isu bahwa Luqmanul Hakim itu Sokrates. Pernah dengar nggak? Oh iya. Luqmanul Hakim. Sokrates, karena Luqman dari kata Luqman kan menelan kan, menelan. Di Luqman orang yang menelan, maksudnya menelan racun, karena Sokrates itu matinya dihukum meminum racun, bahkan diminum sampai habis langsung tanpa ragu sama sekali. Al-Hakim artinya kan orang yang bijaksana. Dalam hal ini yang dimaksud adalah filsuf. Jadi Luqman adalah Sokrates, Al-Hakim yang mana dia adalah seorang filsuf. Cocokologi sih tadi. Luqmanul Hakim. Sokrates sang filsuf berarti Iya, gitu. Sokrates. Ada juga yang berpendapat bahwa Sokrates itu nabi. Tapi kalau dilihat ciri-cirinya di biografi Sokrates itu kan, beliau itu kan berparas pendek, agak hitam gitu. Kemudian kalau pergi ke pasar jalan-jalan itu sering nyeker. Nah, dari situ kemudian bisa kita simpulkan bahwa Sokrates bukan nabi. Ya paling tidak orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, paling tidak begitu, paling tidak. Oke, Lanjut. sementara itu dulu penjelasannya. Sampai di situ kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut bagian tambihnya. Enggak usah. Udah 2242 tuh. Oke, saya serahkan kepada Al-Ustadz Abdullah Nur Iman Hasan. Silakan, Ustaz. Saya mengganggu. Nuriman cahaya keimanan. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke kajian kitab fiqih At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Masailu fil ijtihad, masalah-masalah problematika dalam bab berijtihad. Ini sengaja saya skip ya. Apa namanya? Next. Skip langsung kita, karena ini masalah-masalah yang yang kurang anu lah untuk orang awam. Kita langsung ke bab siwak. Bab siwak. Ini nggak jadi ngaji siwak harusnya, Ustaz. Karena nggak ada yang bawa siwak ini. Oh, ya sebenarnya. Ada saya buat. Tapi di kamar mandinya ada kan. Walaupun dari bawah. Ya kita kata apa itu Habib Salim Syatiri kan. Ketika ngajar beliau tuh kebetulan bawa siwak, nanya sama nantinya ada yang bawa siwak, ada yang tidak bawa. Akhirnya beliau saking menjaganya itu, disiplin ilmu namanya itu. Beliau tutup kitabnya, libur. Maksudnya beliau itu pelajaran untuk kita bahwa kita selain belajar harus juga praktek. Mengamalkan. Karena ilmu tanpa amal kasyajari bila samar. Nah, itu aja saja, tidak usah lanjutkan. Wa yutlaqu alaihi, dan dimutlakkan atasnya, maksudnya bisa juga dikatakan selain babu siwak bisa juga dikatakan babu khisalil fitrah, bab hal-hal fitrah.
Ai al-khilqah. Khilqah ini ya fitrah lah, apa? Kejadian, ciptaan. Wa yusamma bab siwak, dan juga dinamakan bab siwak, bab siwak. Lianna mu'zamal kalami fihi, karena sebagian besar pembahasan tentang siwak. Jadi intinya bab siwak itu bisa dikatakan bab fitrah atau bab khilqah, asli kejadian manusia. Karena ini akan membahas kebanyakan bahasnya itu siwak itu sendiri, maka di sini dikatakan Bersiwak. bab siwak itu. Al-khosla wahiyya al-khoslatul ula as-siwak. Rinciannya adalah perkara pertama adalah as-siwak. Kita rinci. Ta'rifuhu, definisinya, pengertiannya, lugatan secara bahasa, ad-dalku, menyikat. Atau kalau pijat itu memijit dalak itu. Karena ini sikat gigi atau siwak, maka menyikat bahasanya. Jadi siwak itu secara bahasa adalah menyikat, menggosok. Wa syar'an, adapun secara syariat, dalkul asnani, menyikat gigi-gigi, wa ma hawalaiha, dan apa-apa yang berada di sekitar gigi-gigi, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, dengan setiap sesuatu, dengan apa saja, khoshin, yang keras, yang khoshin ini kalau bukan keras, apa? Kalau lembut itu lawan kasarnya apa? Kasar ya. Dengan apa saja yang penting kasar. Jadi intinya secara syariat kalau disebutkan siwak, kalau secara bahasa menyikat atau menggosok. Tapi kalau secara syariat jelasnya itu menggosok gigi, menyikat gigi, dan yang seputar di sekitar gigi itu dengan sesuatu apapun yang penting kasar. Sosis bisa. Itu. Sosis itu kasar enggak? Kasar. Waktu hidupnya. Kretek bisa Mas Bisa. Hah? Kretek bisa. Kretek. Maksud kretek apa? Rokok. Oh, rokok, ya. Kretek. Jadi apapun yang penting kasar ya. Gini kan hari. Secara istilah. Seperti biasa zaman dulu itu kain. Saking orang-orang zaman dulu itu kalau tidak ada lupa bawa siwak itu kainnya dijadikan siwak, digosokkan gigi karena kain ini dianggap khoshin, kasar. Saya kira itu pengertian siwak. Fadlul siwak. Sekarang masuk ke membahas fadilahnya siwak, keutamaan siwak. Fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam menhukal, di dalam hadis disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah. Kalau saja saya tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum, pasti akan aku perintahkan mereka, hum itu adalah umat, bisiwak, untuk menggunakan siwak, inda kulli shalah, setiap salat, setiap akan melaksanakan salat. Jadi karena Nabi ini kasihan, takut memberatkan umatnya, sehingga perintah ini jadinya sunnah. La amartuhum. Pasti itu. Pasti. Karena dikat oleh laula itu tadi. Jadi wa fi riwayat, dan di riwayat yang lain, ma'a kulli wudu. Jadi bahasanya itu la amartum bisiwak inda kulli shalah, ada riwayat ma'a kulli wudu, setiap akan berwudu. Setiap berwudu, kalau karena tidak memberatkan umatnya itu pasti beliau akan perintahkan, beliau wajibkanlah untuk sikat gigi. Selain untuk sholat, setiap mau wudu, setiap mau sholat akan diwajibkan untuk menyikat gigi. Wa qala kadzalik, dan beliau bersabda juga, as-siwaku matharatun lil fam, siwak itu kegunaannya, manfaatnya adalah penyuci untuk mulut. Kan. Pembersih, penyuci untuk mulut. Mardatun lirabb, manfaatnya akan mendatangkan keridhaan kepada Allah, kepada Tuhan. Wa majlatun lil basar, dan akan mencelangkan apa namanya? Mengkilat. Bukan, mata itu melek itu apa namanya? Ya. Binarkan. Nah,
Itu bahasa Indianya, Ustaz. Majilah itu apa ya? Tajam pandangannya itu. Wakala itu karena ini bicara fadilah keutamaan, maka sabda-sabdanya yang berkaitan dengan fadilahnya siwak. Wakala itu beliau juga bersabda rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bighairi siwak. 2 rakaat dengan memakai siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi bandingannya itu 70. Salat 2 rakaat pakai siwak itu lebih baik 70 rakaat tanpa siwak. Jadi bandingannya berapa berarti? Karena 2 rakaat 70, berarti bandingannya per rakaat berapa itu? Banyak lah, Ustaz. 30 kan bisa dibagi. 35 bisa. lah. Iya. Jadi awam matematika soalnya, Ustaz. Masalahnya kita nggak suka dibagi-bagi. Nah, berarti 1 rakaat itu tidak pakai siwak lebih bagus daripada 35 rakaat gitu kurang lebih. Wa qala aidan fadlu shalah bisiwak ala salati bi ghairi siwak 70 dhifan. Juga ada sabdanya beliau, keutamaan salat dengan siwak itu di atas salat dibandingkan salat tanpa siwak itu 70 lipat ganda. Hah? 70 lipat? Ganda. Oh, hampir salah dengar gitu saya. Oh, kayak J gitu ya. Iya. Bukan J kan. Sebayu terlalu tipis. Tapi kalau di bahasa Inggris kan ganda itu janda adanya. Soalnya bahasa Inggris itu J itu G ya. Ustaz. A B C D E F G. Jadi jinda janda. Wallahu alam kiranya itu sesuai dengan tadi kata Ustaz Adantu disinggung. Kebetulan saya bawa siwak ini. Ini siwak ini. Ini khashin. Alhamdulillah. Moga-moga saya istiqomah pakai siwak. Amin amin ya Allah. Amin. Cuman yang belum istiqomah itu waktu mau wudu, Ustaz. Sering lupa. Paling mau sholat aja itu. Saya minjem boleh? Ustaz? Saya mau gosokkan. Harus dicuci lah ya. Jadi alhamdulillah. Ya, saya termotivasi dengan kawan-kawan itu. Saya lihat mereka tuh pasti di koceknya itu sebagai tolib itu yang tidak ketinggalan tuh biasanya itu pen gini, habis itu siwak, habis itu kitab wirid. Itu mereka itu tidak lepas. Saya lihat di foto-foto para ulama baik yang dulu sekarang itu pasti ada pennya, Ustaz. Ya di bajunya itu. Tidak lepas menunjukkan pernah juga disampaikan oleh guru-guru dalwa itu. Jadi salah satu ciri orang itu dikatakan ada niat belajar, salah satunya bawa ini alat. Menunjukkan bahwa mazil tu taliban, saya itu selalu santri sampai kapan. Jadi dihitung oleh Allah pahalanya itu sama dengan ketika dia mencari ilmu. Walaupun dia di mana dengan membawa pen itu dihitung pahalanya, Ustaz. Apa hadisnya itu? Barang siapa berjalan man salaka tariqan Yaltamisu fihi ilman itu. Sahalallahu bihi tariqun ila jannah. Nah itu dihitung terus. Wah hakaza begitu juga siwak. Kata ente tidak pakai tapi ente bawa, ente terhitung pahala terus. Satunya lagi kalau tidak salah subha atau tasbih bahasa Indonesianya. Bawa itu, alhamdulillah saya bawa ini. Saya terhitung bertasbih, walaupun saya tidak bertasbih. Nah, kalau yang digital, Ustaz? yang nomor 3 tunggu dulu, sama aja mungkin ya. Sama Yang aja. ketiga, kalau tidak gelir itu kopi. Jadi minum kopi. Tapi kata Habib Segaf itu bukan dengan temannya ya. Maksudnya temannya itu rokok. Minum kopi itu malaikat akan beristighfar selama di mulutnya itu ada aroma kopi. Dan itu kebiasaan, ya, semua kita kan. Saya bawa siwak, kebetulan tadi minum tasbih, cuman kelemahannya dicampur rokok. Bawa tasbih, minum kopi. Kalau sambil Jadi, ngerokok insyaallah- istighfar juga malaikat, Ustaz. Hah? Astagfirullah gitu lagi adanya itu. Jadi kalau kita misalnya meninggal saat itu sama bawa siwak, bawa subha, bawa tasbih, kebetulan sudah minum kopi, insya Allah kita Ya Allah, syahid. Jadi saya pernah juga ditegur sama beliau di pasar. Mana pulpennya? Saya nyatat di HP, Ustaz. Wah. Iya, saya nyatatnya kan di HP. Iya. Di soalnya beberapa kali hilang gitu, dikocek di sini. Nah, mungkin pen yang mahal kali Ustaz. Enggak sih, model kayak begini ini yang pendek nih. Saya suka Iya. yang itu. Yang pendek-pendek. Jadi- yang panjang biasa cepat.
jatuh ya. gampang jatuh. Jadi intinya ikhwan rahimakumullah, ini motivasi aja ya. Ayo kita lebih mengamalkan sunnah-sunnah. Karena kata ulama, barang siapa yang mengentengkan sunnah, maka dia akan enteng juga untuk melakukan pelanggaran kepada Allah. Wallahu alam, kita lanjutkan ke kajian tasawuf kepada Ustaz Adnan Fagih, fa'alihi falyatafaddal mashkura. Make. Removo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan di sesi ketiga kajian mampir ilmu tasawuf. Kitab yang kita pegang adalah Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sampailah kita di pertemuan ini di Aqobah yang ketiga. Jalan terjal menuju ibadah yang sesungguhnya masih di tangga yang ketiga. Total keseluruhannya ada 7 anak tangga untuk menjadi ibadah yang murni, yang jaminannya itu pasti diterima. Kita ini baru nyampe di bab ketiga pembahasannya nih. Masalah pengamalannya mungkin bab 1 aja belum selesai. Ya Allah. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa anwarihi fid dharain amin. Amin. Al-aqobatus tsalitsah wa hiya aqobatul awaiq. Aqobah yang ketiga adalah aqobah al-awaiq atau aqobatul awaiq, godaan-godaan. Wow. Kalau saya membayangkan itu ibaratkan begini. Kalau kemarin kita bahas tentang bab taubat itu untuk memastikan kita mau menuju ke satu tempat, kita membawa kendaraan, pastikan dulu kendaraannya bensin aman, angin aman, rem aman. Kalau sudah aman semua, itu namanya sudah taubat. Dengan kendaraan itu kita bisa berjalan. Nah, di jalan itu nanti ada rintangan-rintangannya. Ada tempat-tempat yang rawan lubang, tempat-tempat yang rawan begal, tempat-tempat yang rawan duri misalnya. Nah, itulah bab awaik sekarang ini. Aqobah awaik, godaan-godaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma 'alaika ya talibal ibadah. Kemudian wajib bagimu wahai orang yang ingin betul-betul menuntut ibadah, dalam arti ingin beribadah yang sesungguhnya, waffaqakallahu taala. Amin. Ini didoakan oleh Imam Al-Ghazali, semoga Allah senantiasa memberikanmu taufik, yakni kekuatan untuk melaksanakan ibadah tersebut, bidaf'il awaik, dengan menghindari setiap godaan-godaan, hatta tastaqima, sehingga engkau mampu untuk menegakkan ibadatuka, hatta tastaqima, sehingga mampu menegakkan siapa engkau ibadataka, pada ibadahmu. Wa qad dzakarna. Bukan ibadatuka. Ibadatuka. Ibadatuka jadi fa'il. Dari fa'il. Fa'il yang mana? Tastaqima. Wa qad dzakarna, sungguh kami telah menyebutkan, annal awaika, sesungguhnya awaik, godaan-godaan dalam ibadah itu arbaatun, ada 4. Dunia apa yang pertama? Ahduha, salah satunya. Nah, ini perlu diketahui oleh teman-teman, di mukaddimah waktu itu sudah kita pernah sampaikan. Totalnya ada 4 itu. Yang pertama adalah dunia, yang akan kita bahas sekarang ini. Kemudian yang kedua, nanti godaan yang kedua adalah makhluk. Godaan yang ketiga adalah syaitan. Godaan yang keempat adalah nafsu. Sekarang masih bab yang pertama, bagian yang pertama. Bentar, urutannya ini sesuai dengan tingkat kesulitan atau gimana? Enggak tahu saya. Apa tingkat kesulitan ke apa gimana? Yang paling rendah dulu ke yang paling tinggi. Itu saya tidak tahu. Ahaduha, jadi yang pertama adalah ad-dunya. Hal-hal yang bersifat duniawi. Dunia. Wa ma fiha, dan juga apa yang ada di dalam dunia itu. Jadi dunia dan seisinya ini semua adalah godaan. Wadaf'uha, maka ya hindari dunia itu. Innama huwa bitajarrudi anha wazuhdi fiha. Caranya adalah dengan cara tajarrud, yakni membebaskan diri, membersihkan diri anha dari hubbud dunya. Nah, keterangannya di situ hubbud dunya. Wazuhdi fiha, dan juga zuhud terhadap dunia. Apa maksudnya itu? Nah, apa zuhud itu? Nanti ada keterangannya di sini. Nah, nanti agak belakang.
Cuman secara umum gampangnya aja zuhud itu berarti tidak menggantungkan hati kepada dunia. Maksudnya zuhud tuh. Jadi beberapa hari yang lalu saya ceritakan, udah mau tidur nih, istri saya berandai-andai, kapan ya kita sehari digaji 2 juta? Saya diam sebentar, habis itu kemarin kan saya sudah cerita bab taubat ya, saya gitu. Terus, anggaplah kita sudah taubat nih, sudah bersih semua diri kita dari dosa. Apalah kira-kira yang dapat menghalangi kita beribadah? Apa? Hubbud dunia. Saya langsung ketawa itu saya. Masa tak boleh kaya? Ya boleh, tapi nanti penjelasannya saya bilang. Langsung teriak saya, hubbud dunia. Lalu ketawa dia. Itu diingatin malah cengengesan. Mudah-mudahan istri saya tidak nonton. Karena baik istri ataupun suaminya sama-sama hubbud dunia. Wa inna ma lazimaka hadat tajarrud wa zuhdu, semata-mata engkau itu harus menempuh tajarrud ini, membersihkan diri dari dunia dan zuhud dari dunia ini. Alasannya adalah di amroin, dua perkara alasannya. Kenapa kok kita harus zuhud dan kenapa kita harus tidak menggantungkan diri hati kita itu kepada dunia? Adalah litastaqi malaka ala ibadatu wa taktsura, agar engkau itu bisa menegakkan ibadah dan juga bisa memperbanyak baik secara kualitas ataupun secara kuantitas ibadah. Fa inna rughbata fid dunya tasghuluka, karena sesungguhnya hasrat, kecenderungan terhadap dunia itu nanti akan menyibukkan. Masuk jam 7 sampai jam 4. Lah iya. Abdi negara. Masukkan dari pagi tuh. Kapan duhanya? Udah hilang sunnah duha. Pagi itu nanti duha di sekolah. Oh iya. Manu akal. Sembarangan. Kapan koilulahnya? Ada jam kosong. Pulang-pulang udah capek, tinggal tidur. Udah sempat belajar, misalnya sempat ibadah. Iya kan, terus baru jadi pegawai, terus bisa nggak sih kajian mampir habis isya? Bukan, Ya itu Allah. saja. Kasihan Ustaz Bayu. Astagfirullahaladzim. Atau kita selesaikan lebih awal. Bagus, kata saya bilang. Oke. Karena kalau kita sudah hasrat dan berkecenderungan pada duniawi, itu pasti kita akan disibukkan, itu pasti sudah itu. Amma dhahiruka habit tolab, secara fisik kita sibuk mengejar, sibuk mencari, itu fisik. Kerja pontang-panting ke sana kemari gitu. Akhirnya capek. Wa amma batinuka, sedangkan secara batin kita fabil iradah wa haditsin nafsi, dalam hati kita itu ada keinginan hasrat yang sangat kuat dan juga ada gejolak batin. Bila sesokir, lah laku siang malam tak hisoki misalnya. Udah capek pontang-panting mengabdikan diri menjilat atasan, enggak kaya-kaya gimana ini? Kan baru 3 bulan. Duh, kok jawab terus? Ini tidak menceritakan Anda, kita semua. Menceritakan kita semua. Tersinggung ya, alhamdulillah lah, karena menyinggung kita semua nih. Wakilahuma, yang mana masing-masing keduanya itu yamnaul ibadah, dapat mencegah mendirikan ibadah. Fa inna nafsa, jiwa itu wahidah, satu. Wal qalba, hati wahidun, satu juga. Hati dan jiwa itu cuma satu. Artinya karena hati yang semakin kita bicarakan Ustaz, karena hati dan jiwa kita itu satu, tidak akan terbagi dengan sesuatu yang lain. Nah, nanti ada yang menarik contohnya di sini. Fa idza staghula bi syai'in, kalau kamu hati ataupun jiwamu itu sudah disibukkan oleh satu hal, in qata'a an diddihi, maka otomatis itu akan terputus akses jalan ke satunya lagi atau lawannya itu. Contoh nih, ini menarik. Mohon maaf juga sebelumnya. Wa inna matsalad dunya wal akhirah, perumpamaan dunia dan akhirat itu kama tsalid durratain. Seperti dua istri, Ustaz. Ada seperti dua istri. In ardaita, kalau kamu sudah cinta ke salah satunya atau ridho ke salah satunya, ihdahuma ke salah satunya, maka pasti asqatas ukhra, yang satunya itu akan cemburu nanti. Apa begitu, Ustaz? Saya tidak pernah sampai. Ya bisa jadi. Nah, ya kira-kira begitulah, tidak bisa diduakan. Kalau kita rela dengan dunia, akhiratnya tertutup aksesnya.
Kalau kita rela dengan akhirat, dunia tertutup aksesnya. Berarti kalau orang sudah mengejar akhirat, dia tidak akan kaya. Tidak begitu konsepnya. Nanti akan kita jelaskan. Wa annahuma kal masyriqi wal maghrib. Dunia dan akhirat itu seperti timur dan barat. Kalau kita ke timur, otomatis meninggalkan barat. Kalau kita ke barat, otomatis meninggalkan timur. Tidak bisa ke timur dan ke barat bersamaan. Biqadri matamilu ila ahadihima, dengan sekiranya kita itu cenderung ke salah satunya, a'radta anil akhar, maka otomatis kita akan berseberangan dengan yang lain. Oke, itu gambarannya kalau kita sibuk dengan dunia secara dohir dan secara batin. Secara dohir tadi itu berarti kita sibuk mengejar pontang-panting. Jam 7 berangkat tadi itu. Jam 7 berangkat, atau dari jam waktu ada jam sekolah, jam ngajar nih misalnya. Jam 5 bangun. Paling enggak lah, paling kesiangan jam 5 lah ya. Iya. Giliran libur hari Sabtu hari Minggu, alarmnya jam 6. Aduh. Kan bahaya begitu itu. Iya. Enggak lah, bahaya, enggak ada kewajiban soalnya. Tahu gitu, ada negur istri saya juga. Agak emosi tuh saya, karena saya nganter. Masih liburan tuh. Ada absen kan, suruh ke sekolah katanya. Ya Allah, liburan ngapain ke sekolah, apa yang mau dicek? Ya udahlah, ikut aja instruksi kepala sekolah. Oke, saya bilang. Antar lah, saya antar tuh. Nah, ternyata hanya formalitas katanya. Formalitas 10 menit terus pulang. Pas sudah pulang, baru sampai bundaran tuh ditelepon. Bapak mau ke sini ya, kepala sekolah mau ke sini. Ayo balik lagi. Kalau dicari kepala sekolah, cepat balik. Kalau dicari Allah lama, saya bilang. Emosi. Ya enggak gitu lah, gini marahi istri saya. Kan kepala sekolah enggak sebaik Allah. Ada Kok vokal sekali ya membela. Aduh. Lalu saya bilang ke istri saya, enggak tahu ada cerita enggak ya? Saya bilang, makanya saya tuh kalau ada aturan-aturan di sekolah enggak terlalu taat. Kenapa? Karena saya menyadari ke Allah aja saya enggak taat. Masa saya mau taat ke makhluk gitu loh? Mau lebih mentaati makhluk? Wa ulil amri minkum. Aduh, kecuali sudah lumayan lah ibadahnya, baru saya akan lebih ini. Agak malu saya ke Allah gitu. Ya Allah, giliran sekolah begini taat saya. Disuruh ibadah malah. Saya itu loh ada tekanan batin gitu kira-kira. Amma syaghuruha fid dhahir faqad rawaina an Abi Darda radhiyallahu an. Ini contohnya nih. Sibuk terhadap dunia secara zahir itu sungguh telah meriwayatkan kepada kami an Abi Darda, dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an, annahu qala beliau mengatakan bahwa zawaltu an ajma'a bainal ibadah wat tijarah. Saya ini sudah berusaha untuk mengumpulkan antara ibadah dengan berdagang. Saya mau fokus ibadah, tapi juga saya mau berdagang terus supaya kaya lah. Walam yajtami'a, akan tetapi saya tidak bisa mengumpulkan keduanya itu. Beliau cemas. Allah. Ya memang harus cemas karena ini kita semua maksudnya. Ngaji tasawuf ini jangan sibuk menuding, tapi sibuk kan konteksnya kan yang berdagang beliau. Saya berdagang juga, berdagang agama. Puas kan? Dia mau bilang itu sebenarnya. Nah di pesantren tuh kalau nelpon teman-teman, kalau Adnan jualan agama. Allah. Aqbaltu 'alal ibadah, maka kemudian aku lebih memilih, lebih menerima pada ibadah, wa taraktu at-tijarah, dan aku meninggalkan pada tijarah, dagang. Kok enggak bisa nih ya, berdagang, jaga konter, sekaligus ibadah misalnya. Enggak bisa. Ya udahlah, jaga konter aja. akhirnya beliau milih untuk ibadah saja. Tapi bukan berarti kemudian meninggalkan kerja sama sekali, tidak begitu ya. Kemudian wa an Umar radhiyallahu anhu, dan juga diceritakan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Annahu qala, bahwa beliau mengatakan lau kanata mujtami'aini li ahadin ghairi. Seandainya ada selain aku yang bisa mengumpulkan dua hal tersebut, dunia dan akhirat, la ajtama'ta, maka pasti keduanya itu bisa dikumpulkan li kepadaku. Artinya begini, kalau ke orang itu bisa, ke aku apalagi? Pasti lebih bisa. Kenapa? Dima a'toniyallahu subhanahu minal quwwati wal layyin. Dari orang-orang itu yang paling kuat tuh saya.
Kira-kira begitu kata Sayyidina Umar. Kalau orang lain Yang paling bisa, kuat, apalagi yang paling saya. lembut tuh saya. Kalau ke orang lain tidak bisa, apalagi ke saya. Enggak, kalau saya enggak bisa, Kalau apalagi saya orang tidak lain. bisa, saya ini kan tidak bisa nih. Kira-kira begitu, tidak bisa mengumpulkan dunia dan akhirat bersamaan, apalagi orang lain. Kira-kira begitu kata Sayyidina Umar. Ada keterangan menarik sedikit nih. Jadi di sini disebutkan ittafaqu ala tasmiyatihi. Para ulama sepakat terkait dengan penamaan Sayyidina Umar itu dinamai sebagai Al-Faruq. Apa Ustaz? Kunyah apa lakob? Lakob ya. Lakobnya Al-Faruq. Sepakat ulama. Wattafaqu ala annahu awwalu man summiya Amirul Mukminin. Dan para ulama sepakat bahwa orang pertama yang diberi nama yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar. Wa innama kana yuqalu li Abi Bakrin radhiyallahu an, itu di salahnya Ustaz. Wa innama kana yuqalu li Abi Bakrin radhiyallahu an, untuk Sayyidina Abu Bakar itu disebut Khalifatu Rasulillah. Nah, ini saya pernah juga disampaikan oleh beliau tuh waktu itu nyampaikan kepada kita. Jadi sebenarnya ini kan bentar lagi Ramadan. Biasanya kan ada munadinya kan, ada yang nidap, seruan tarawih itu. Dulu sunat tarawih dan seterusnya itu. Nah, ketika menyebutkan nama-nama sahabat itu, yang lebih tepat adalah untuk Sayyidina Abu Bakar, itu Khalifatu Rasulillah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq taraddu'an atau radhiyallahu an gitu. Jadi pakai Khalifatu Rasulillah gitu ya saja. Sedangkan untuk Sayyidina Umar baru di situ Al Khalifatu Ats-Tsani, bukan Ats-Tsaniyah ya, karena di situ taknya ternyata bukan tak yang menunjukkan muannas, tapi itu tak mubalagh, hiperbolis. Betul-betul menggantikan Rasulullah gitu kira-kira. Jadi di situ tidak menunjukkan muannas, tidak menunjukkan perempuan, tapi mudzakkar di situ. Maka lanjutannya Al Khalifah Ats-Tsani gitu, bukan Ats-Tsaniyah gitu ya Ustaz ya. Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab, baru begitu penyebutannya. Jadi untuk yang khalifah pertama itu Khalifatu Rasulillah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq taraddu'an. Kemudian yang kedua nanti Al Khalifatus Tsani Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab taraddu'an atau radhiyallahu an juga bisa. Nah, jadi penyebutannya seperti itu setahu saya. Karena ini ada teksnya nih bahwa pertama kali orang yang disebut Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Abu Bakar. Maka kalau misalnya disebut Al Khalifatul Awal misalnya Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakrin, karena tidak disebut Sayyidina Abu Bakar itu sebagai Amirul Mukminin. Penyebutannya waktu itu adalah Khalifatul Rasulillah. Itu tambahannya. Kemudian lanjut lagi ke matan. Fa idza kana al hadis kadzalik. Berdasarkan hadis tersebut, fa'dir bil faniyah, maka seharusnya sudah barang tentu kita itu seharusnya meninggalkan sesuatu yang fana atau meninggalkan sesuatu yang mudarat, yang mana itu adalah sesuatu yang fana. Waqtaris salamah, dan juga memilih sesuatu yang lebih yang selamat. Wassalam, maka tentu kita akan selamat. Itu kalau kita menyibukkan diri kita dengan zahir kita dengan dunia. Wa amma saghluha bil qalbi, kalau kita sibuk dengan dunia dalam urusan hati nih, wa huwa al batin, dalam hal ini yang dimaksud adalah urusan batin, limakanil iradah, karena urusan hati itu adalah tempatnya kehendak, tempatnya keinginan. Ada juga riwayat nih, fama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwa beliau bersabda, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Barang siapa yang lebih mencintai dunianya, maka itu akan membahayakan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu, barang siapa yang lebih mencintai akhiratnya, adarra bi dunyahu, maka itu akan membuat bahaya duniawinya. Fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Maka pilihlah apa yang lebih kekal daripada memilih sesuatu yang fana. Jelaskan konsepnya, dunia ini serba terbatas, nikmatnya terbatas, sakitnya terbatas juga. Makanya kemarin kalau kita bahas di bab-bab sebelumnya itu tentang konsep rezeki yang kaitannya dengan dosa, kenapa kok ada orang kafir dibuat kaya, itu supaya semua dosanya dibayar kontan di akhirat. Kalau dicicil di dunia, sakitnya dunia itu terbatas. Maka mau dikasih bayaran yang kontan dan tuntas nanti di akhirat dengan rasa sakit yang tidak tahu kita batas sampai apa. Double. Karena bukan hanya double, tidak ada tahu batas sampai mana. Karena dunia terbatas, baik nikmatnya terbatas, sakitnya terbatas. Tangan
dipotong sampai selesai lukanya. Udah, habis itu sembuh, kan begitu kan? Ada batasnya tuh. Orang dipotong misalnya kepalanya, mati udah hilang dah sakitnya tuh. Ada batasnya maksudnya. Ya kalau kita miskin paling 63 tahun gitu kan. Paling. Tapi saya ini salutnya nih, ada salah satu saudara kita, teman kita di sini ini. Namanya adalah tidak sebut namanya, julukannya Syekh. Saya baru tahu tuh beliau. Ada orang yang berani bilang gitu. Saya tuh berdoa katanya. Mudah-mudahan saya tetap dijadikan miskin oleh Allah. Kata saya, berani. Salut tuh saya di situ tuh. Saya enggak berani Bang, saya bilang. Saya enggak berani doa gitu. Iya, saya berdoa mudah-mudahan dalam keadaan yang terus seperti ini, terus miskin. Kata saya. Enggak berani saya niru, saya bilang. Artinya masih hubud dunia. Allahu subhanahu. Fabana laka annahu idza staghula dhahiruka bidunya, maka jelaslah dengan demikian berdasarkan hadis tadi itu, kalau kita sudah disibukkan dengan zahir kita itu dengan dunia, wa batinuka bi iradatiha, dan batinmu juga disebutkan atau batin kita semua disibukkan dengan keinginan hasrat-hasrat duniawi, fala tatayassaru laka al ibadatu haqqaha, maka tidak akan mudah laka bagimu apa al ibadatu ibadah haqqaha secara hak. Kalau kita dohir batinnya sudah disibukkan dengan dunia, ibadah sudah jelas lah itu. Sudah dohir batin kan? Mesti nyari celahnya. Enggak, menskemakan. Membuatkan skema ya. Iya. Annahu idza staghula dhahiruka bidunya wa batinuka bi iradatiha. Zahirnya sibuk dengan mengejar dunia, batinnya memikirkan. Terus berhasrat bila sesokia, kapan mau kaya gitu, sibuk berangan-angan terus, maka payah tuh nanti. Mau sholat ingat, aduh nih mau kerja, utang apa segala macam. Susah jadinya. Iya, ada pemangkasan, ada efisiensi, ada kepikiran. Wa amma idza zahadta fiha, sementara jika kamu zuhud, nah di sini baru ada makna zuhud di sini nih, di sarahnya ini. Wa ahsanu hududihi kama qala Ibnul Qayyim. Ini definisi terbaik sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini. Artinya ini muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Saya sudah cek lagi kan, ini Ibnu Qayyim yang mana? Ternyata kalau penyebutan Ibnul Qayyim itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Iya. Tapi kalau disebutkan Ibnul Jauzi atau biasa juga disebut sebagai Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi gitu biasanya. Tidak ada iya dengan taknya di akhir. Ibnul Jauzi itu Imam Ahlu Sunnah, ahli tafsir. Beliau nulis kitab, salah satu kitabnya adalah Zadul Masir fi Ilmi Tafsir. Di itu kan ada aplikasi Al-Bahis Qur'ani. Ada itu salah satunya. Itu Imam Ibnul Jauzi. Kalau disebut Imam Ibnul Qayyim, itu muridnya Imam Ibnu Taimiyah atau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, anak kepala sekolah. Iya. Karena Qayyimul Amr, yang mengelola kepala sekolah itu bapaknya, maka beliau julukannya Ibnu Qayyim, anaknya kepala sekolah. Konon katanya madrasah itu kan madrasahnya ini Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi, yang kemudian diteruskan sampai ke ayahnya, kemudian dilanjutkan oleh ini. Oleh Imam. Makanya disebut Al-Jauziyah itu penyebutan itu Al-Jauziyah itu ya dinisbatkan kepada nama sekolahnya itu. Katanya seperti itu. Nah, saya lihat di NU Online juga kitab beliau itu termasuk direkomendasikan dalam ilmu tasawuf. Judulnya Iya, judulnya adalah Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Jadi tasawufnya itu berangkat dari ayat Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Ada 6 kitab di situ. Salah satunya adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tolong dikoreksi kalau saya salah menyampaikan ini. Zuhud itu kata Imam Ibnu Qayyim adalah innahu faraghul qalbi minad dunya. Yakni kosongnya hati dari ketergantungan pada dunia. Jadi hati itu kosong dari dunia. La faraghul yad. Itu kan yang kamu tunggu kan? Bukan kosongnya tangan dari dunia. Cuma di tangan doang sih tidak masalah. Yang penting jangan nempel di hati. Jadi ada yang ngenes tuh
tangan kosong, hati kosong. Ya enggak, kalau tangan kosong dunia, hati kosong dunia kan masih aman. Enggak ngenes itu. Aman, ngenes tuh. Yang ngenes itu hati bergantung dunia, tangannya enggak ada dunia. Itu sengsara dunia akhirat tuh. La haula wala quwata illa billah. Wa hadza zahidul arifin. Ini adalah wa hadza zuhdul arifin. Ini zuhudnya orang-orang arif. Wa a'laminhu, yang lebih tinggi lagi ada ternyata, yakni zuhdul muqarrabin, zuhudnya orang-orang yang dekat kepada Allah, yakni para muqarrabin sebutannya. Wa huwa az-zuhdu fi ma siwallahi minad dunya wa jannah wa ghairihima. Kalau tadi kan cuman zuhud pada dunia, ini zuhud pada selain Allah, berarti termasuk dunia dan akhirat. Jannah di sini salah satunya, ada surga. Jadi tidak butuh saya ibadah butuh surga, itu tidak butuh. Berat deh. Laisa li sahibi hadza zuhud, karena bagi zuhud yang ini, pemilik zuhud yang kedua itu muqarrabin, maksidun, tidak ada dia maksud atau orientasi illal wusul ilaihi ta'ala, kecuali hanya sampai kepada Allah Ta'ala, wal qurbu minhu, dan juga dekat kepada Allah. Jauh lah kita, zuhud pertama aja tadi belum. Wih, Tapi saya ingat ini cerita, ada kawan dulu itu, dia sedang jatuh cinta dengan seorang lelaki. Itu kawannya cowok apa cewek? Apanya? Kawannya. Cewek. Oh, cewek. Kemudian dia cerita lagi jatuh cinta itu kan. Terus saya jelaskan, kita dulu kan ngaji ini kan, ithaf itu kan, Syarah Ihya. Di situ Imam Ghazali itu menjelaskan tentang derajat cinta itu kan. Saya jelaskan yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Setelah saya jelaskan yang terakhir itu begini cintanya. Bang, cinta saya itu kayak gitu dia. Akhirnya saya bantah. Sayangnya yang keempat ini cintanya para nabi. Yang itu berarti dia ngibul ya. Jadi jelaslah di sini dari definisi ini, bahkan di sini disebut yang paling ahsan definisinya yang paling bagus. Jadi zuhud itu soal hati. Yang penting hatinya itu kosong, tidak ada ketergantungan dari dunia, itu sudah disebut zuhud. Bukan soal di tangan, dia kepemilikannya punya harta banyak atau tidak, itu bukan itu zuhud. Artinya kemarin yang viral-viral soal kiai punya Mercy, punya Mercedes, punya Alphard, itu ya terserah. Bukan itu tolak ukurnya zuhud. Tapi masalah hati, dan masalahnya soal hati tidak ada yang tahu. Ya, masalah hati tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada orang yang kaya, belum tentu cinta dunia. Kalau ada orang yang miskin, belum tentu dia zuhud. Ya boleh jadi karena ya malas saja dia mau cari bekerja betul-betul sehingga dia tidak punya uang dan hatinya ngejar-ngejar dunia terus. Nah, itu kan sangat berbahaya sekali. Jadi sekali lagi bukan urusan yang di tangan, tetapi urusan yang di hati. Nah, salah satu cerita yang populer juga diceritakan oleh Gus Baha itu, ada salah seorang gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i waktu itu kan belajar ke Imam Malik kan, Malik bin Anas. Sampai Imam Malik itu bilang, udah habis dah ilmu saya. Coba cari guru lain. Akhirnya Imam Syafi'i itu mencari guru lain. Ada rekomendasi enggak? Oh, ada dulu teman saya tuh. Namanya adalah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, tinggalnya di mana? Dikasih lah. Saya Sherlock ya. Kira-kira gitulah kalau sekarang. Berangkat Imam Syafi'i itu. Nah, baru sampai di depan tahfiz begini kira-kira, lihat lagi ngitung emas. Plak. Oh, ini imam kayak apa begini ini? Kok banyak uang katanya. Sibuk di ruang tamunya. Suka cerita itu. Suka saya. Karena cocok dengan nafsu. Dengan nafsunya cocok. Tadi lagi ngitung uang. Bu, imam macam apa begini ini? Nah, coba tanya dulu, protes aja. Ini gimana nih kok imam tapi ini saya kasih orang kafir ya kalau gitu ya. Saya kasih orang kafir mau? Iya jangan juga, jangan. Ya iya makanya. Kalau harta ini bukan orang alim yang ngelola, siapa lagi? Iya betul juga. Akhirnya itu cocok dengan nafsu kita dan berlomba-lomba jadi orang kaya. Nah, yang bagus itu setelah itu kesimpulan Imam Syafi'i. Gimana? Kesimpulannya adalah orang muslim itu sudah seharusnya kaya. Oh iya. Iya. Sudah seharusnya kaya secara kepemilikan ya. Kepemilikan. Bukan masalah sekali lagi bukan hati. Nah, makanya tadi terus saya nge-share Sufi Parlente tadi. Iya. Punya Gus Wahab. Tulisannya Gus Wahab tuh. Dan kalau dipikir-pikir lagi, nanti akobah terakhir yang paling sulit, paling belakang itu adalah akobatul hamdi wasyukri. Jadi yang paling berat itu adalah bersyukur ke Allah itu.
Itu ternyata yang lebih susah karena sangat samar sekali. Ketika dikasih ujian, tidak sabar. Ketika dikasih nikmat sekalian, tidak bersyukur. Repot kan? Makanya ketika pada umumnya, kenapa? Ini kalau juga koreksi kalau saya keliru. Saya mikir-mikirnya. Kenapa kok pada umumnya tasawuf itu identik dengan miskin, pakai pakaian yang dalam tanda kutip gembel gitu ya. Itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak tergantung dengan dunia. Karena itu yang paling mudah cara nempuhnya. Oh, iya iya iya. Bukti bahwa mereka sudah mentalak dunia. Jadi tidak ketemu lagi. Ibaratkan sudah berpisah dengan mantan nih. Kalau tidak mau ketemu dengan mantan, itu belum move on. Maksudnya, ya walaupun sudah move on, tapi hatinya tuh masih ada sakit-sakit hatinya lah. Yang kelas kakap itu sudah berdamai dengan keadaan, ketemu tidak baper. Ya, itu Imam Abdul Hasan Asyadzili itu. Ditolak dunia, tapi tidak cemburu gitu dengan dunia, tetap dikuasai dunia itu. Dan itu kayaknya lebih susah, butuh seni juga. Itu ya ngira-ngira aja sih saya. hanya membaca. Nah, lanjutkan. Wa amma idza zahatta fiha, kalau engkau sudah zuhud dari dunia, farughta bidhahirika wa batinika, dan juga sudah mengosongkan baik secara zahir ataupun batinmu, tatayassaru laka al ibadatu, maka ibadah itu akan menjadi mudah untukmu. Nah ini. Bal tu'awinuka a'dha'uka 'alaiha, bahkan tubuhmu itu akan membantu untuk melaksanakan ibadah. Jadi enteng sekali tangan, kaki, tubuh kita untuk melaksanakan ibadah. Gimana bro? Nanti sholat Jumat di mana kita? Aduh saya demam. Tiba-tiba tubuhnya demam. Diajak gimana? Langsung demam. Gimana nanti ngaji ya? Pilek langsung begitu. Hadir ke mampir yuk. Bensin habis. Tiba-tiba dunia seolah-olah terdesain untuk dia tidak mendukung kajian tersebut. Ada aja, insya Allah bang, nanti hadir gitu. Insya Allah Ustaz nanti hadir. Tidak hadir ternyata. Pas ditanya, kenapa begini? Oh ini, saya kemarin tiba-tiba pusing. Anggota tubuhnya tidak mendukung untuk ngaji. Itu pasti karena cinta dunia. Gurau. Ya enggak, kalau pembacaan dari ini kan begitu. Kalau logikanya kan, kalau sudah hati kita kosong dari dunia, zuhud dari dunia, itu akan membuat kita mudah melaksanakan ibadah, bahkan tubuh kita terbantu untuk ikut membantu dalam melaksanakan ibadah tersebut. Tiba-tiba enteng gitu. Walaupun jauh kayaknya gimana? Dakwahnya di mana kita nih? Pontianak. Cuman Pontianak dekat. Kira-kira begitu. Walaqad ruwiya'an Tapi berapa gitu. Walaqad ruwiya'an Salman Al-Farisi. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ini saya baru tahu, ternyata beliau tuh umurnya sangat panjang. 200-an, ada yang mengatakan 200-an tahun. Bahkan nyapok ke Nabi Isa. Di mana ya saya baca? Di sini apa ya? Kayaknya di sini. Ini kayaknya di sini, nanti saya cari lagi ya. Kalau tidak salah di sini di. Iya. 657 lah. Nanti saya cari lagi ya. Kita lanjut dulu. Annahu qala, Salman Al-Farisi mengatakan bahwa innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu, idza zahida, ketika seorang hamba itu sudah zuhud fid dunia, dalam urusan duniawi, istanaru qulbuhu, maka hatinya itu diterangi, menjadi terang hatinya, bil hikmati, dengan ilmu yang bermanfaat. Saya lihat di situ hikmah yang dimaksud adalah al ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awanat a'dha'uhu, dan juga bisa diajak kompromi anggota tubuhnya fil ibadati, dalam melaksanakan ibadah. Fa hadhil jumlah hadhil azimah. Wallahu a'lam bishawab. Itu alasan yang pertama kenapa kita harus menempuh jalan zuhud ini. Harus membersihkan diri dari hubbud dunia, dan juga harus zuhud terhadap dunia. Salah satu alasannya adalah agar kita bisa menegakkan ibadah, memperbanyak ibadah baik secara kualitas ataupun secara kuantitas. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang saya sampaikan.
Kalau lebihnya mohon maaf. Kalau ada koreksinya teman-teman ya. Kalau dalam penyampaian tadi ada yang keliru ya. Ini kita kan sebenarnya kan forum sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Bukan ini streaming berarti ngajarin. Enggak. Ini sama-sama ngajarkan dari awal sampai akhir. Saya serahkan lagi ke pembaca pertama. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari pembacaan tadi dapat memberikan kita manfaat. Amin, 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 amin. Tumbuh kecintaan kita kepada para nabi dengan mengetahui bahwa para nabi memiliki sifat basyariah, kemudian mengamalkan sunnah-sunnah nabi, salah satunya adalah bersiwak, dan yang terakhir adalah zuhud Wow, itu yang berat. fil batin. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.